Baik Ibu, nama saya Dionysius Nandardung. Saya berasal dari kelas 2021G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Saya akan menjawab, menurut pemahaman saya, sifat-sifat bahasa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahasa yang bersifat manusiawi. Bahasa hanya dimiliki manusia saja, jadi binatang itu tidak memiliki bahasa. Maka dari itu, manusia disebut makhluk yang unik. Terus yang kedua, bahasa manusia bersistem. Sistem berarti susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Terus yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengakuisisi makna tertentu. Secara konkret, alasan kerbau melambangkan sejenis binatang berkaki empat yang bisa dipakai untuk membajak sawah adalah tidak bisa dijelaskan. Contoh, sepatu. Mengapa sepatu diberi nama sepatu? Apa alasannya? Karena pada dasarnya, itulah kata yang bersifat arbiter, tidak dapat ada alasan mengapa kita itu beri nama tersebut. Misalkan, mengapa sepatu diberi nama sepatu? Apakah hubungannya kata sepatu dengan ciri-ciri dari sepatu? Itu tidak perlu ada hubungannya. Itulah kata yang bersifat arbiter. Terus yang keempat, di bagian 1, bahasa bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbiter. Tahapan arbiter merupakan tahapan awal dan hasilnya disepakati atau dikonversikan sehingga menjadi konsep yang terbagi bersama. Di bagian 2, ragam bahasa dan laras. Terus di bagian yang kelimanya, bahasa bersifat simbolik. Simbol adalah sesuatu yang dapat diartikan atau mewakilkan ide, perasaan, benda, dan tindakan secara arbiter. Kata adalah bagian dari simbol yang hidup dan digunakan oleh kelompok masyarakat. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai simbol dari perasaan atau konsep yang ada dalam pikiran atau otak kita. Melalui bahasa, ide atau konsep yang ada dalam pikiran kita bisa mewakilkan melalui simbol bahasa atau simbol kata-kata pada lawan bicara, dan bahasa itu ditunjukkan ke siapa. Terus yang keenam, bahasa yang bersifat non-instingtif. Bahasa bersifat non-instingtif artinya bahasa tidak diturunkan dan dimiliki manusia secara genetis. Oleh karena itu, bahasa harus dipelajari dan dikuasai oleh kita sebagai manusia. Artinya, sejak dalam kandungan, kita tidak memiliki bahasa, tetapi sejak kecil, kita sudah memasuki belajar bahasa, misalkan mulai dari kata mama, papa. Jadi manusia itu perlu belajar bahasa. Terus, soal yang kedua, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Hakikat atau konsep bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang
tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Yang ketiga, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakaiannya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang ditata dalam suatu sistem. Kaidah-kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Makna dari pembicaraan itu atau tujuan dari pembicaraan itu adalah dapat diterima atau dipahami oleh lawan bicara kita. Terus yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat, pemakaiannya sistem bahasa itu bersifat konvensional. Masyarakat pemakai artinya pemilik bahasa, misalkan Manggarai, pemiliknya orang Manggarai. Bahasa Indonesia, pemiliknya orang Indonesia. Jadi, berdasarkan kesepakatannya, misalkan alat untuk tulis spidol, itu berdasarkan kesepakatannya masyarakat. Jadi, sifat bahasa itu bersifat konvensional atau umum. Terus yang ketiga, sistem lambang sebagai huruf atau fenomenis bersifat manasuka atau berdasarkan kesepakatannya pemakaian arbiter. Artinya teman-teman, apakah kalian pernah bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya tempat untuk tinggal itu diberi nama rumah? Apakah kita pernah berpikir bahwa sesuatu yang dapat kita minum itu diberi nama air? Misalkan kenapa ini dulunya air diberi nama air. Nah, itulah mengapa bahasa itu bersifat arbiter. Jadi, antara kata air ini dengan ciri-cirinya air itu berwarna putih. Di sini, ciri dan nama air bebas saja atau mana suka, tanpa ada alasan benda tersebut diberi nama air. Terus yang keempat, sistem lambang sebagai huruf berupa abjad A sampai Z mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu atau fenomenis tidak dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau silabis. Terus yang keenam, lambang bahasa atau dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat dipahami dengan sistem lambang bahasa lain. Artinya begini, sistem lambang bahasa Indonesia itu dibentuk berdasarkan aturan yang sifatnya umum, yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Misalkan, kita menggunakan bahasa Indonesia ke luar negeri, juga itu aturannya sama. Di sini orang-orang di luar negeri dapat dimengerti atau dipahami sistem lambang bahasa kita. Terus yang soal bagian 3-nya, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 8 Oktober 1928. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dibutuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Terus soal yang keempat, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada 4 fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang terpenting di seluruh kawasan Nusantara atau di semua kalangan wajib tahu, wajib paham tentang bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya bahasa nasional ini, teman-teman, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama,
lambang kebanggaan nasional. Teman-teman, kita sendiri tahu bahwa lambang kebanggaan nasional kita adalah bahasa Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bangsa Indonesia itu adalah mencerminkan nilai sosial bangsa dalam bahasa Indonesia. Selain itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang egois dalam menentukan bahasa persatuan, dan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu. Ketika kita orang Manggarai pergi ke Jawa, tidak mungkin sampai di sana kita berbicara dengan mereka menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Tetapi tentu kita menggunakan bahasa Indonesia. Itulah mengapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa pemersatu. Terus yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional ini, teman-teman, tentu dapat membantu kita berkomunikasi di mana saja atau dengan siapa saja di seluruh wilayah bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, alat pemersatu sebagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bangsa yang berbeda-beda. Contohnya teman-teman, di Pulau Flores, misalkan kita bertemu dengan orang Jawa kan memiliki bahasanya sendiri. Orang Ende juga memiliki bahasanya sendiri. Nah, alat pemersatu kita supaya kita menyambung atau supaya kita beradaptasi dengan mereka, budaya mereka, itu kita tidak menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Nanti pembicaraan tidak nyambung. Terus yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Seperti penjelasan saya sebelumnya tadi, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya, dengan adanya bahasa Indonesia, segala kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dan budaya, hadirnya bahasa Indonesia menjadikan segala urusan daerah tidak terhambat. Terus yang di bagian keduanya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan, kita semua tahu bahwa bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang harus selalu dibina dan dijaga. Contohnya, penggunaan administrasi dalam kenegaraan, dalam perkantoran, baik secara lisan maupun tertulis. Terus yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Itu contoh dari bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Terus yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi. Terus yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia ini sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya media yang dapat mengembangkan kebudayaan. Contohnya begini, teman-teman, membahas tentang tarian Caci Manggarai. Tentunya kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami di seluruh Nusantara. Terus, soal yang kelima, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan saya akan menjawab, fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang artinya bahasa resmi kenegaraan kita adalah bahasa Indonesia. Terus yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Contohnya, pada saat dosen memberikan materi kepada mahasiswa, tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang ketiga,
bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, yang artinya bahasa Indonesia tidak berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga masyarakat, baik swasta maupun pemerintah, tetapi juga alat penghubung untuk segala kepentingan formal atau kepentingan resmi dalam perencanaan pembangunan nasional di pemerintah. Terus yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang artinya bahasa Indonesia satu-satunya media yang dapat mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terus soal yang keenam, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Saya akan menjawab asal-usul bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia tentu memiliki asal-usul. Tetapi dengan adanya bahasa Indonesia tentu memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Artinya, bahasa pengembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu. Dasar pembentukan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan letek. Bangsa Indonesia dijadikan bahasa Melayu sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu mempunyai daerah penyebaran yang luas, dikenalkan oleh suku bangsa lain di Nusantara. Terus yang ketujuh, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Saya akan menjawab kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, digit, digit. Yang kedua, hafal, hafal. Terus yang ketiga, esai, esei. Yang keempat, nafas, nafas. Yang kelima, bus, bis. Yang keenam, mengubah, merubah. Yang ketujuh, maaf, maaf. Yang kedelapan, pergi, pergi. Yang kesembilan, sopir, supir. Yang ke-10, karena, karena. Yang ke-11, analisis, analisa. Yang ke-12, aluminium, aluminium. Yang ke-13, aktif, aktif. Yang ke-14, aksesori, aksesoris. Yang ke-15, akhirat dan akhirat. Terus yang ke-8, sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Saya akan menjawab. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicara. Artinya, media yang digunakan ketika kita ada bicara tidak sama pada saat berbicara secara langsung. Terus yang kedua, ragam bahasa dan laras bahasa. Laras bahasa yang dimaksudkan sebagai kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Artinya, ketika kita menulis sesuatu atau berbicara dengan orang lain, laras bahasa yang kita gunakan tentunya bahasa yang baik dan benar. Terus yang ke-9, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penutupnya kepada pendengar atau teman bicara. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan ragam huruf sebagai unsurnya. Terus yang ke-10, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Saya akan menjawab aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan, yaitu yang pertama, penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis harus menguasai
struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar. Terus yang ketiga, harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu guru dosen. Terima kasih.